Assalamualaikum. Di dunia digital sekarang ini ya, menjaga keamanan keluarga itu rasanya sama pentingnya kayak kita ngunci pintu rumah di malam hari. Nah, hari ini kita mau belajar bareng-bareng gimana caranya membangun benteng digital yang kuat buat melindungi orang-orang yang paling kita cintai. Kaget kan? Coba bayangin, kita lagi santai tiba-tiba muncul berita heboh kayak gini. Judulnya aja udah bikin panik. Seorang tokoh yang kita kenal, kita hormati, tiba-tiba diberitakan terlibat masalah besar. Pasti langsung bikin geger. Tapi ternyata semua itu bohong, hoax, dibuat dengan sengaja pakai teknologi AI canggih yang bisa meniru wajah dan suara, atau yang kita kenal sebagai deepfake. Tujuannya cuma satu, menjebak kita biar ikut penipuan investasi. Ini bukti nyata betapa canggih dan berbahayanya penipuan zaman sekarang. Teknologi emang bikin hidup kita jadi lebih gampang ya. Pesan makan, belajar, kerja, semua serba praktis. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sisi gelapnya? Karena ironisnya, di zaman yang serba mudah ini, menipu orang lain juga jadi jauh lebih mudah. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan kupas tuntas 4 hal penting. Mulai dari ancaman modern yang ada di sekitar kita, lalu kita bongkar 7 jebakan digital yang paling sering muncul, kita juga akan cari tahu apa sih senjata rahasia penipu, dan yang terpenting, gimana caranya kita membangun perisai digital buat keluarga kita. Yuk, kita mulai dari yang pertama, teknologi yang seharusnya menghubungkan kita dengan keluarga dan teman-teman, malah jadi alat utama yang dipakai penipu. Mereka memanfaatkan kepercayaan kita justru untuk menyerang kita. Nah, ini nih intinya. Kita bakal bongkar bareng-bareng 7 jebakan digital yang paling sering makan korban. Kenapa? Karena kalau kita kenal polanya, kita udah selangkah di depan mereka. Jadi, kita bisa menghindar sebelum terlambat. Jebakan pertama ini, ini salah satu yang paling bikin sakit hati. Namanya love scam atau penipuan berkedok cinta. Pelakunya ini nggak datang pakai ancaman, tapi pakai kata-kata manis, perhatian, yang sengaja dirancang buat menyentuh perasaan kita yang paling dalam. Coba deh lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi ada kata-kata manis yang bikin kita merasa jadi orang paling spesial di dunia. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit. Target mereka itu bukan hati kita, tapi isi dompet kita. Jadi ingat baik-baik ya, cinta sejati itu nggak pernah minta bukti transfer dengan alasan apapun. Oke, selanjutnya ada yang namanya phishing dan smishing. Gampangnya ini tuh kayak mancing data kita. Umpannya apa? Umpannya itu pesan-pesan palsu yang pura-pura dikirim dari bank, dari e-commerce, atau layanan resmi lainnya. Kuncinya tuh di sini. Penipu selalu nyerang emosi kita. Mereka sengaja bikin kita panik, takut kehilangan akun, atau serakah pengen dapat hadiah. Tujuannya, biar logika kita mati sesaat. Begitu kita panik dan klik link itu, ya itu sama aja kita kasih kunci rumah kita ke maling dan mempersilahkan mereka masuk. Nah, jebakan ketiga ini, social engineering atau rekayasa sosial, ini sedikit beda. Kalau tadi kan pesannya otomatis, yang ini ada orang beneran yang ngomong sama kita. Entah itu lewat telepon atau chat, mereka pura-pura jadi petugas bank, polisi, bahkan ngaku-ngaku dari kantor kita. Dengerin deh, serem banget kan kedengarannya? Mereka pakai 2 senjata utama, rasa takut dan seolah-olah punya otoritas. Gaya bicaranya dibuat meyakinkan, pakai istilah-istilah yang rumit, biar kita nggak punya waktu buat mikir dan langsung nurut aja apa kata mereka. Nah, ini dia nih yang nyambung sama cerita di awal tadi, penipuan investasi bodong. Ini jadi modus favorit penipu zaman sekarang, karena mereka menjanjikan keuntungan yang gede banget dalam waktu yang super singkat. Ini prinsip yang harus kita pegang kencang-kencang. Kalau ada tawaran yang kedengerannya terlalu indah untuk menjadi kenyataan, ya biasanya itu memang nggak nyata. Ingat ya, investasi itu butuh proses, butuh ilmu, bukan jalan pintas, apalagi judi. Oke, lanjut ya. Ada 2 jebakan lagi yang sering banget nyasar ke anak-anak muda kita atau siapa aja yang lagi butuh penghasilan tambahan, yaitu penipuan berkedok aplikasi penghasil uang dan lowongan kerja palsu. Keduanya ini sama-sama manfaatin keinginan kita buat dapat hasil besar dengan usaha minimal. Pertanyaan ini sebenarnya langsung ngebuka kedok mereka. Coba deh kita pikir bareng-bareng. Kalau ada tawaran kerja tapi malah kita yang disuruh bayar duluan, itu namanya kerjaan atau apa? Jelas bukan kan? Pekerjaan yang benar itu kita yang dibayar, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, ini ancaman yang paling baru dan paling canggih.
deepfake, dan peniruan suara pakai AI. Teknologi ini bikin kita jadi nggak bisa lagi 100% percaya sama apa yang kita lihat atau kita dengar. Coba bayangin kita terima video call dari anak atau orang tua minta transfer darurat, suaranya mirip, wajahnya mirip, padahal itu semua rekayasa AI. Ngeri kan? Ini nih yang membawa kita ke bagian yang paling krusial. Dari semua jebakan tadi, sadar nggak ada benang merahnya? Senjata rahasia para penipu itu ternyata bukan teknologi canggih, tapi pemahaman mereka soal psikologi manusia. Mereka nggak meretas sistem kita, mereka meretas emosi kita. Coba kita lihat, saat kita dibuat merasa takut, kita jadi terburu-buru. Saat kita dibuat serakah, kita jadi buta sama janji-janji manis. Saat kita lagi berharap atau merasa kesepian, kita jadi gampang banget percaya sama orang asing. Nah, emosi-emosi inilah yang mereka manfaatkan buat mematikan logika kita. Terus gimana dong cara ngelawannya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling memberdayakan. Gimana cara kita bikin perisai digital buat keluarga kita? Ini dia perisai utama kita. 3 langkah simpel yang wajib diajarin ke semua anggota keluarga, dari anak-anak sampai kakek nenek. Gampang kok, ingat aja, jeda, tanya, dan verifikasi. Pertama, jeda. Begitu ada pesan yang mendesak, jangan langsung panik. Berhenti dulu. Tarik nafas. Kedua, tanya atau cek. Tanya ke diri sendiri, ini masuk akal nggak sih? Cek lagi baik-baik. Ketiga, verifikasi. Hubungi langsung orang atau perusahaan terkait lewat nomor resmi mereka yang sudah kita tahu. Jangan pernah lewat nomor baru yang mereka kasih. Jadi, jangan pernah takut untuk jadi orang yang kritis. Kalau dalam ajaran agama kita, ini namanya tabayun, yaitu memeriksa dulu kebenaran sebuah informasi. Ini bukan sikap sinis atau negatif loh, tapi ini adalah bentuk kehati-hatian yang cerdas untuk menjaga amanah, baik itu data pribadi maupun harta keluarga kita. Dan inilah intisari dari semua obrolan kita hari ini, kalimat yang bisa kita pegang erat-erat. Keamanan digital yang sesungguhnya itu bukan terletak di aplikasi antivirus paling mahal, tapi ada di kejernihan pikiran kita, di kemampuan kita untuk berhenti sejenak dan berpikir jernih sebelum bertindak. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan sama-sama. Lain kali rasa panik digital itu datang, apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Ingat selalu, jeda, tanya, dan verifikasi. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat ya. Mari kita sama-sama jaga keluarga kita di dunia maya. Tetap waspada.